Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lisnawati Sitinjak dengan NPM C1C020150. Nah, pada video ini saya akan mereview mata kuliah akuntansi keuangan 2 pada pertemuan yang ke-13 mengenai materi tentang pendapatan kontrak konstruksi. Nah, kontrak konstruksi PSAK ini yang berlaku adalah PSAK nomor 72, yaitu tentang pendapatan dengan pelangganan. Di sini dibahas yang pertama adalah karakteristik kontrak konstruksi. Nah, karakteristiknya itu adalah kontrak konstruksi dapat digunakan untuk aset tunggal atau berkaitan dengan sejumlah aset. Lalu, kontrak konstruksi ini meliputi yang pertama itu meliputi kontrak konstruksi aset, misalnya pelayanan jasa untuk manajer proyek dan arsitek. Yang kedua itu kontrak untuk penghancuran atau restorasi aset dan resortasi lingkungan setelah penghancuran aset. Nah, lalu karakteristik selanjutnya itu kontrak dapat terbentuk. Yang pertama, kontrak harga tetap. Yang kedua, kontrak biaya plus. Selanjutnya, pembahasan berikutnya ini mengenai pendapatan kontrak. Nah, pendapatan kontrak ini terdiri dari nilai pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak dan penyimpangan dalam pekerjaan kontrak. Klaim dan pembayaran insentif ini yang pertama itu sepanjang hal ini memungkinkan untuk menghasilkan pendapatan. Lalu yang kedua itu dapat diukur secara andal. Berikutnya yang ketiga ini kita akan membahas tentang penyimpangan kontrak. Nah, penyimpangan ini adalah suatu instruksi yang diberikan pelanggan mengenai perubahan dalam lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan berdasarkan kontrak. Selanjutnya, penyimpangan dimasukkan ke dalam pendapatan kontrak ini jika pertama, memungkinkan besar pelanggan akan menyetujui penyimpangan dan jumlah pendapatan yang timbul dari penyimpangan tersebut. Dan yang kedua, itu jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Berikutnya masuk ke dalam pembahasan tentang klaim. Nah, klaim ini adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pelanggan atau pihak lain sebagai penggantian untuk biaya-biaya yang tidak termasuk ke dalam nilai kontrak. Pengukuran pendapatan dari klaim ini mengandung ketidakpastian dan tergantung pada hasil negosiasinya. Nah, klaim dimasukkan ke dalam pendapatan kontrak jika yang pertama itu negosiasi telah mencapai tingkat akhir sehingga kemungkinan besar pelanggan akan menerima klaim tersebut. Dan selanjutnya ini yang kedua itu nilai klaim yang kemungkinan besar akan disetujui oleh pelanggan itu dapat diukur secara andal. Baiklah, berikutnya itu masuk ke dalam pembayaran insentif. Nah, pembayaran insentif ini adalah jumlah tambahan yang dibayarkan kepada kontraktor apabila standar-standar pelaksanaan yang telah ditentukan telah terpenuhi atau telah dilampaui. Misalnya ini pembayaran karena penyelesaian yang lebih awal dari suatu kontrak. Lalu, bagaimana juga pembayaran insentif ini dimasukkan ke dalam pembayaran insentif ini dimasukkan dalam pendapatan kontrak jika yang pertama, kontrak tersebut cukup aman sehingga kemungkinan besar pelanggan memenuhi atau melampaui standar pelaksanaannya. Selanjutnya yang kedua, itu jumlah pembayaran insentif dapat diukur secara andal.
Ada lagi yang dibahas yaitu mengenai pengakuan pendapatan dan beban kontrak. Jika hasil konstruksi dapat diestimasi secara andal, maka pendapatan kontrak dan biaya kontraknya itu yang berhubungan dengan kontrak konstruksi yang diakui sebagai pendapatan dan beban dengan memperhatikan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal akhir periode pelaporan. Selanjutnya, taksiran rugi pada kontrak konstruksi tersebut segera diakui sebagai beban. Lalu di sini ada dua metode akuntansi untuk kontrak konstruksi jangka panjang pada jangka panjang. Yang pertama itu metode presentasi penyelesaian. Di dalam metode presentasi penyelesaian ini ada dua, yaitu yang pertama pendapatan kontrak yang diakui sebagai pendapatan dalam laba rugi pada periode akuntansi di mana pekerjaan itu dilakukan. Selanjutnya yang kedua itu biaya kontrak biasanya diakui sebagai beban dalam laba rugi pada periode akuntansi di mana pekerjaan yang berhubungan dilakukan. Nah, metode yang dua ini adalah metode kontrak selesai. Artinya, pendapatan ini diakui jika kontraknya itu telah selesai dilakukan. Dasar pemikiran penggunaan metode presentasi penyelesaian ini adalah yang pertama itu, pembeli dan penjual itu memiliki hak yang dilaksanakan. Yang kedua, pembeli memiliki hak secara hukum untuk meminta kinerja spesifik di dalam kontrak. Yang ketiga, penjual memiliki hak untuk meminta pembayaran atas kemajuan kontrak untuk memberikan bukti kepemilikan pembeli. Yang keempat, hasilnya itu penjual berkelanjut terjadi sementara pekerjaan berlanjut dan entitas harus mengakui pendapatan sesuai dengan kemajuan pekerjaan tersebut. Nah, di sini ada metode perusahaan, metode yang menggunakan metode presentasi penyelesaian jika semua kondisi itu sudah terpenuhi. Nah, kondisi yang pertama itu jumlah pendapatan kontrak dapat diukur dengan andal. Yang kedua itu ada kemungkinan manfaat ekonomis itu terkait kontrak masuk ke dalam perusahaan. Yang ketiga, biaya kontrak sampai selesai dan tingkat penyelesaian pada akhir periode pelaporan dapat diukur dengan andal. Yang keempat, biaya kontrak yang berasal dari kontrak dapat diidentifikasi dan diukur dengan andal, sehingga biaya aktual kontrak dapat dibandingkan dengan perkiraan awal. Perhitungan pendapatan yang diakui terkait dengan konstruksi panjang atau yang biasa disebut dengan presentasi penyelesaian. Caranya ini menentukan berapa presentasi penyelesaian pekerjaan atau present complete. Dan rumusnya itu biasanya yang sudah dikeluarkan sampai dengan tanggal pelaporan. Dibagi berapa estimasi total biaya untuk menyelesaikan pekerjaan dikali 100%. Nah, lalu menghitung berapa sih pendapatan yang akan diakui sekalian dengan tanggal jatuh tempo atau presentase yang sudah dihitung di langkah pertama dikali estimasi total revenue. Lalu menghitung berapa pendapatan yang diakui untuk periode sekarang. Pendapatan yang diakui sampai tanggal jatuh tempo. Pendapatan yang sudah diakui di periode sebelumnya. Nah,
Mungkin hanya itu yang bisa saya bahas pada pertemuan yang ke-13 ini mengenai materi pendapatan kontrak konstruksi. Sekian dan terima kasih.